Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam belajar OSN Fisika pada chapter 13 atau video ke-13. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan pada gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Balok bermassa M mula-mula diam berada di atas permukaan licin. Pada saat T sama dengan 0, benda tersebut dikenai gaya F sama dengan KT dikuadratkan, sehingga benda bergerak sepanjang sumbu X. Benda mula-mula berada pada X sama dengan 0. K merupakan konstanta. Tentukan perpindahan balok sebagai fungsi waktunya. Artinya dari soal nomor 1 ini kita menggunakan integral atau menggunakan proses dari turunan fungsinya. Maka sebagai fungsi waktu yang diinginkan atau kita mencari bentuk persamaan vektor posisinya, ya. K sama dengan KT kuadrat, X-nya sama dengan 0, K merupakan konstanta. X-nya berapa sebagai bentuk persamaan posisi? Pada hukum Newton kedua, ya, bahwa F sama dengan M kali A, maka M kali A sama dengan K T dikuadratkan. Maka A-nya sama dengan KT kuadrat dibagi dengan M. Maka dengan demikian, persamaan integral kecepatannya terlebih dahulu, ya, karena harus mengambil kecepatannya dari percepatan benda tersebut. Maka dengan demikian V sama dengan integral dari 0 sampai T, A dikalikan dengan dt. Dimasukkan persamaannya, ya. Maka KT kuadrat dibagi dengan M, maka yang diintegralkan adalah yang ada fungsinya T terhadap dt. Maka dengan demikian menjadi, yang ini adalah ditambah 1, kemudian dibalik, maka sepertiga, ya. Maka KT pangkat 3 dibagi 3M ditambah dengan C. Ini adalah vektor kecepatannya, ya. Persamaan kecepatan dari 0 sampai T detik, ya. Maka dengan demikian kita cari T-nya, kita cari C-nya, ya. Maka dengan demikian pada waktu V sama dengan 0, benda mula-mula diam, T sama dengan 0, maka C-nya sama dengan 0. Kita masukkan, ini 0, ini juga 0, maka C-nya sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan K T pangkat 3 dibagi dengan M. Ini diintegralkan menjadi pangkat 3, 3 sepertiga dibalik, ya. Itu. Kemudian kita ambil posisi, ya. Posisi benda adalah dari kecepatan merupakan integralnya. Maka dengan demikian X sama dengan integral dari 0 sampai T V dt, kan itu, ya. Kalau A menghasilkan V, kalau V menghasilkan X. Maka dengan demikian, ya, yang diintegral adalah T pangkat 3 karena mengandung fungsi T, maka K per 3M diintegralkan dari 0 sampai T, T pangkat 3, ya. Ini diintegral menjadi 4, ya, maka seperempat, kan itu, ya. Maka dengan demikian, ya, T pangkat 4, ya, maka seperempat kali sepertiga 1/12, maka X sama dengan, ya, K T pangkat 4 dibagi dengan 12M ditambah dengan C. Maka dengan demikian pada waktu T sama dengan 0 seperti ini, ya, T sama dengan 0, maka ini 0, ini juga 0, maka C-nya sama dengan 0, sehingga kesimpulannya bahwa posisi sebagai fungsi waktu atau persamaan posisi terhadap waktunya, maka K T pangkat 4 dibagi 12M. Jadi kita tinggal mengambil keseluruhan pada proses
soal nomor 1 menggunakan integral karena yang diketahui adalah percepatan dan kecepatannya. Mencari posisi harus diintegralkan, ya. Itulah pada soal nomor 1. Pada soal nomor 2, sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X memiliki kecepatan awal V0 saat berada pada posisi awal, ya, berada di titik asal T sama dengan 0. Partikel kemudian mengalami perlambatan, ya. A sama dengan KV kuadrat, ya. Dengan K suatu konstanta positif. Tentukan persamaan posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, percepatan terhadap waktu, dan posisi terhadap kecepatan dari partikel, ya, yang sedang bergerak. Maka dengan demikian ada pertanyaan 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab, ya, dari fungsi A sama dengan KV dikuadratkan. Maka dengan demikian, ya, A-nya diperlambat, maka A sama dengan negatif KV dikuadratkan. Berapakah X pada waktu T sembarang waktu, V pada sembarang waktu, A pada sembarang waktu, X terhadap kecepatannya. Ya, pada waktu T sama dengan 0, ya, benda mula-mula memiliki kecepatan awal V0. Ya. Kita lihat pada bagian kalimat ini, kita lihat partikel kemudian mengalami perlambatan A sama dengan KV kuadrat dengan K konstanta positif. Maka bentuk persamaan percepatannya, ya, maka, ya, ini adalah dari turunan A sama dengan dV per dt, kan itu. Ya, A sama dengan dV per dt, maka dengan demikian dV-nya sama dengan negatif KV kuadrat dt, maka dengan demikian, ya, dV dibagi dengan d kuadrat dikurangi K dikalikan dengan dt. Kita lihat A sama dengan V per dt, A-nya diganti negatif KV kuadrat, maka persamaannya menjadi dV dibagi V kuadrat dikurangi K dikalikan dengan dt. Maka dengan demikian, ya, persamaannya menjadi, ya, V negatif V pangkat negatif 2 dV dikurangi, ya, dikurangi dengan K dt. Maka dengan demikian diintegral, ya, diintegral, maka ini ditambah 1, kalau diintegral maka menjadi 1, ya, negatif 2, kemudian menjadi negatif 2 ditambah 1 adalah negatif 1. Maka kalau diintegral adalah min atau negatif V pangkat negatif 1, kemudian integral dari dt adalah T, maka negatif KT ditambah dengan C. Maka persamaannya menjadi 1 negatif 1 per V sama dengan negatif KT ditambah dengan dt. Saya kira ini harus dipahami prosesnya, ya. Penting karena apa? Sebenarnya diferensialnya adalah AV dt. A integralnya adalah A sama dengan dV per dt. Maka negatif K V dt, ya. Maka dengan demikian menjadi integral. Maka menjadi ini ditambah 1 masih ada negatif 1, maka seper dari 1/1 negatif. Maka ini menjadi seper V sama dengan negatif KT ditambah dengan C, ya. Kalau V0-nya sama dengan 0, ini, ya. V0-nya sama dengan 0, maka V sama dengan V0, T sama dengan 0, maka C-nya berapa? Maka dengan demikian hasilnya adalah negatif 1 per V0. Kita masukkan, ini 0, ya. Maka 0 hasilnya. V sama dengan V0, ya. Maka negatif dari 1 per V0. Maka dengan demikian persamaannya menjadi dimasukkan lagi, ya, maka negatif 1 per V sama dengan negatif 1 per V0, ya, dikurangi dengan KT, kan itu. Maka dengan demikian, ya, persamaannya menjadi, kalau ini dibuat positif semua, maka
1 per V sama dengan, ini disamakan penyebutnya dulu ya. Maka menjadi, kalau disamakan penyebutnya adalah KT fenol ya. KT fenol dibagi dengan fenol. Maka dikalikan, maka menjadi K fenol T ditambah 1 dibagi dengan fenol. Inilah persamaan yang diinginkan, maka V atau kecepatan terhadap waktunya dibalik ya. Maka ini dibalik ke atas menjadi fenol dibagi 1 ditambah K fenol dikalikan dengan T. Ini namanya persamaan kecepatan pada sembarang waktu ya. Itu yang kita inginkan ya. Jadi setelah kita menemukan faktornya bahwa C sama dengan negatif 1 per fenol, maka dibalik persamaannya ini, maka V pada sembarang waktu fenolnya dibagi dengan 1 ditambah K fenol dikalikan dengan T. Ini disebut sebagai persamaan kecepatan terhadap waktu yang diinginkan ya. Nah, sekarang kita lihat, ini sudah ketemu ya VT-nya, ini sudah ketemu duluan VT-nya. Nah, posisi partikel setiap waktu diperoleh dari mengintegralkan dari V pada sembarang waktu ini ya. Sekarang kita lihat pada pencarian X pada T. Maka dengan demikian V sama dengan dx per dt, maka dx sama dengan V dt. Maka dengan demikian ya, X sama dengan integral V dt kan itu. Ini diintegral, maka semuanya diintegral. Integral dx adalah X ya. Integral sama dengan integral V dt. Maka integral dari V0 dibagi 1 ditambah dengan K fenol T dt ya. Udah dimasukkan persamaan ini, kita lanjutkan ya. Maka dengan demikian persamaan tadi ya, maka dengan menggunakan metode bahwa U sama dengan ya 1 ditambah K fenol T ya. Ini diumpamakan U. Ini dalam matematika metodenya, maka DU ya itu sama dengan siapa? Ini diturunkan pangkat 1 ya. Kalau diturunkan pangkat 0, maka masih ada KV0 dt kan itu. Ya. Jadi kalau diturunkan ini masih ada T pangkat 1 dikurangi 1 adalah 0. 0 T pangkat 0 adalah 1. Maka masih ada DU-nya itu sama dengan dV0 dikalikan dengan dt ya. Maka dengan demikian integralnya menjadi X sama dengan integral DU per U kan itu. Nah, integral dari DU ya, adalah ln U kan itu ya. Integral DU per U adalah ln U dibagi dengan K kan itu ya. Itu yang diinginkan ya. Maka dengan demikian ya, ln U-nya siapa? U-nya adalah 1 ditambah K fenol T. Maka menjadi ln dari perkalian 1 ditambah K fenol T dibagi dengan K ditambah dengan 0. Benda mula-mula adalah fenol. Maka dengan demikian pada waktu X sama dengan 0, dalam soal tadi posisi awalnya adalah X0. Maka T-nya sama dengan 0, berapakah C-nya? Dimasukkan ya, T-nya 0 ya. Maka masih ada ln 1 ditambah 0. Ln 1 adalah 0. 0 dibagi K adalah 0, maka C-nya adalah 0. Maka persamaannya persamaan posisi sembarang waktu adalah ln dikalikan 1 ditambah K fenol T dibagi dengan K. Jadi ukuran yang diberikan dengan metode pada matematika adalah U-nya sama dengan 1 ditambah K fenol T. Maka DU-nya tinggal K fenol T kan itu. K fenol dt kan itu ya. Maka ini menjadi ln U, U-nya adalah 1 ditambah K fenol T. Maka ini yang diinginkan ya. Maka dengan demikian itu adalah pertanyaan pertama, posisi sembarang waktu sudah diketemukan. Sekarang kita lihat percepatan benda sebagai fungsi waktu. Berarti A sebagai fungsi waktu. Dalam pertanyaan tadi adalah AT ya. Maka dengan demikian ya, kita lihat dari VT-nya sama dengan V0 dibagi 1 ditambah K fenol T.
Ini adalah tadi persamaan pertama yang diketemukan, maka dengan demikian A sama dengan dV per dt. Nah, ini dimasukkan ya. Maka D per dt dikalikan V0 dibagi 1 ditambah KV0T. Maka dengan demikian ya menjadi diintegralkan menggunakan proses matematika, ada metodenya diketemukan sehingga menjadi negatif ya. Negatif KV0 kuadrat dibagi dengan 1 ditambah KV0T dikuadratkan. Ini kalau diturunkan ini hasilnya. Silahkan dibuktikan ya. Saya kira bisa membuktikan itu. Ada prosesnya adalah UV ya. U kali V aksen ya. U aksen V dikurangi V aksen U ya. Ya, itu ada pada matematikanya. Silakan dibuktikan itu, maka inilah ketemunya. Maka dengan demikian pada faktor ini posisi percepatan sembarang waktu inilah hasilnya. KV0 kuadrat ya dibagi dengan 1 ditambah KV0T dikuadratkan ya. Ini adalah pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga bahwa persamaan percepatan sembarang waktu. Sekarang kita ambil ya penentuan posisi benda sebagai fungsi waktu ya. Kita lihat V sama dengan dx per dt. Kemudian A sama dengan dv per dt. Kita bandingkan ya. Maka A dibagi dengan V ya. A-nya ini ya dv per dt, kemudian V-nya karena sebagai pembagi ya dibagi V, maka dibalik ya. Kalau V sama dengan dx per dt, seper V-nya adalah dt per dx. Nah, itu. Sehingga dt dibagi dengan dt1 persamaannya menjadi ya dv per dx jadinya. Maka dengan demikian ya A sama dengan V kan itu. V dv per dx kan itu. Jadi dt dibagi dt1 maka A sama dengan V dv per dx. Ini sudah ada pada soal yang diketahui. Maka dengan demikian ya negatif KV kuadrat gitu. Ya, negatif KV kuadrat sama dengan V dv per dx. Maka ini tinggal V, ini adalah habis. Maka dengan demikian ya dx-nya ya dx-nya ya, maka ini dikesanakan ya dikalikan silang, kemudian ini juga dikalikan silang, maka dx-nya sama dengan dv dibagi negatif kv kan itu. Ini udah dibagi ya tadi ya. Maka dengan demikian integral dx itu sama dengan negatif seperka dikalikan dengan dv dibagi dengan V. Nah, ini ya. Ini bentuk yang diinginkan, maka dengan demikian dV per V ya. Paham dari sini ya? A sama dengan V dV per dx. A-nya negatif KV kuadrat sama dengan V dV per dx. Ini dibagi V menjadi V, maka dV-nya dibagi negatif KV. Maka yang bisa diintegral yang berubah adalah kecepatannya, K-nya adalah konstanta ya. Kita lanjutkan. Maka dengan demikian kita ulangi, dx sama dengan dv dibagi dengan negatif kv. Maka dengan demikian ini adalah negatif seperka integral dv per v. Integral dx adalah x ya. Maka dv dibagi dengan v diintegral adalah ln v. Seperkanya tetap negatif seperka, maka sama dengan negatif ln V dibagi dengan K ditambah dengan C. Kita cari C-nya. Benda memiliki kecepatan awal V0 ya. Pada waktu X sama dengan 0 posisinya tadi ya. Maka C-nya berapa? Maka dengan demikian 0. Ya ini 0 ya. V-nya diganti dengan V0 ya. Maka negatif seperka ln V0 ditambah dengan C, maka C-nya sama dengan ln V0 dibagi dengan K. Ya, dimasukkan lagi di sini C-nya, mengganti dari ln V0 dibagi dengan K, maka
X ya. X-nya pada waktu kecepatannya, X terhadap kecepatannya adalah negatif dari ln V ya. Ln V dibagi dengan K yang ini ya, C0-nya diganti ini, maka ditambah dengan ln V0 dibagi dengan K. Ini adalah posisi dari posisi terhadap kecepatannya ya. Maka menjadi 1/K ya. Ln V0 dikurangi dengan ln V. Ini diambil faktornya ya. Maka negatif ditaruh ke belakang, positifnya ditaruh ke depan ya. Maka 1/K dikalikan dengan ln V0 dikurangi dengan V0. Maka dengan demikian ya, fungsi posisi terhadap kecepatan dari sifat logaritma adalah X terhadap kecepatannya 1/K ln V0 dibagi dengan V. Jadi kalau dikurangi pada logaritma itu adalah dibagi, kalau ditambah dikalikan, kan itu. Itu yang diinginkan. Ini adalah pertanyaan terakhir bahwa X terhadap kecepatannya ya. Maka kesimpulannya kita lihat bahwa posisi X terhadap waktu sembarang waktu adalah tadi ya, X sembarang waktu maka ln dikalikan 1 ditambah K0T dibagi dengan K. Kemudian pada kecepatan sembarang waktu adalah Vt-nya sama dengan V0. Ini tadi kebalikannya ya, 1 di V0 dibagi dengan 1 ditambah dengan K0T. Kemudian A sembarang waktu percepatannya, maka negatif KV0 kuadrat ya dibagi dengan 1 ditambah dengan KV0T dikuadratkan. Kemudian yang terakhir yang ini, bahwa posisi terhadap kecepatannya, maka V terhadap X terhadap kecepatannya, posisi terhadap kecepatannya 1/K ln V0 dibagi dengan V. Itulah keseluruhan soal pada pertemuan kali ini ya. Semoga kita bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan yang membuat kita mengerjakan pada gerak satu dimensi menjadi lebih mudah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.